Di desa terpencil bernama Warujati, hiduplah seorang pedagang soto ayam bernama Pak Sukri. Warungnya terletak di pinggir jalan desa yang sepi, berdampingan dengan kebun bambu tua dan satu makam tua tak bertuan. Soto ayam racikannya terkenal lezat luar biasa. Bahkan orang dari luar kecamatan pun rela datang jauh-jauh. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, kabar-kabar aneh mulai beredar. Konon, setiap orang yang makan soto Pak Sukri pasti akan kembali dan ketagihan. Meski beberapa dari mereka mengalami mimpi buruk, batuk darah, hingga hilang kesadaran beberapa hari. Tapi siapa peduli, selama sotonya tetap nikmat. Nina, seorang mahasiswi jurusan jurnalistik, datang ke desa Warujati bersama dua temannya, Rifki dan Wawan, untuk membuat liputan tentang kuliner daerah. Mereka mendengar legenda soto Pak Sukri dan tertarik untuk mencari tahu resep rahasianya. Saat mereka makan di warung itu, kuahnya menggigit lidah dan menyisakan rasa aneh, seperti darah bercampur tanah basah. Nina menahan mual saat melihat gumpalan seperti lendir. Keputihan mengambang di kuah soto miliknya. Namun Pak Sukri hanya tertawa sambil berkata, "Itu rahasia kenikmatan saya, Mbak, asli alami, dari alam." Malam harinya, Rifki dan Wawan mengeluh perut mereka mulas luar biasa. Rifki memuntahkan sisa soto yang ia makan, bercampur lendir putih berbuih. Sementara Wawan mulai meracau dalam tidurnya, menyebut nama yang tak dikenal. "Iki Bajul, jangan. Aku gak kuat ludahnya. Jangan lagi." Nina menyelidiki lebih dalam. Ia berhasil menyusup ke belakang warung Pak Sukri dan menemukan sumur kecil yang tertutup seng dan rantai. Dari sana, terdengar suara batuk berat dan tawa serak seperti dari dalam liang kubur. Di balik dapur, ia menemukan sebuah peti bambu kecil berisi kain kafan kusam, potongan kuku panjang, dan botol kaca berisi cairan putih kental dan berbau busuk. Di dinding dapur ada tulisan Latin yang tergurat dengan darah. "Jangan putus. Teteskan setiap malam Jumat Kliwon. Ludahnya adalah ikatan. Kuahmu adalah tubuhnya." Nina menyadari Pak Sukri melakukan pesugihan menggunakan ludah, makhluk dari kubur pocong. Ludah itu dicampurkan ke dalam kuah sotonya sebagai tumbal ikatan perjanjian agar warungnya selalu ramai, dan tubuh pocong itu tertawan di dalam sumur belakang. Malam Jumat Kliwon, Nina bersama Rifki yang mulai siuman mengintai warung Pak Sukri. Mereka melihat prosesi mengerikan. Pak Sukri membuka sumur dan menggantung pocong yang tubuhnya penuh lendir dan belatung ke atas ember. Pocong itu menggeliat, mulutnya menganga tak wajar, dan ludah putih kental menetes dari lidahnya ke dalam botol. Pak Sukri mencampurkan cairan itu ke dalam kaldu kuah sotonya, sambil komat kamit membaca doa pemanggil arwah. Seketika, tubuh pocong itu menjerit tanpa suara. Matanya melotot seolah menyampaikan rasa sakit luar biasa. Nina ketahuan. Ia dikejar oleh Pak Sukri dan orang-orang misterius berbaju hitam yang ternyata adalah pelanggan tetap warung itu, anggota sekte pemuja pocong ludah. Nina dan Rifki berhasil melarikan diri. Namun Wawan yang dirasuki semangat dari ludah pocong menghilang tanpa jejak. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warung Pak Sukri terbakar habis.
Polisi hanya menemukan kuali besar hangus berisi cairan putih lengket dan tulang. Ayam yang tak lazim bentuknya. Tapi warga mengatakan, suara batuk serak dan tawa pocong kadang masih terdengar dari bekas reruntuhan itu. Nina menuliskan semua ini dalam artikelnya yang berjudul Soto dari Ludah Potol, Nyawa di Dalam Gua. Namun tak ada media yang mau menerbitkannya. Semua file dan rekaman hilang misterius. Dan email Nina dipenuhi pesan tanpa pengirim bertuliskan. Rahmatnya ada di lidahku. Sekarang kulihat kau sudah mengecapnya. Tunggu, takkan kuludahi. Konon, di desa Warujati, ada warung soto baru yang buka setiap malam Jumat. Warungnya sederhana, tapi kuah sotonya bercahaya putih dalam gelap. Dan siapapun yang memakannya akan merasakan suara dalam kepala mereka berbisik, meminta untuk kembali. Dan jika kau mencium bau tanah basah dan kapur barus dari semangkuk soto lari, sebab bisa jadi itu bukan sekadar kuah kaldu. Itu ludah dari liang kubur.